Baik, saudara-saudara, teks yang kita baca tadi dari Bilangan ya, pasal 11 yang sudah kita baca tadi dari ayat yang keempat ya sampai ke ayat yang ke-10. Nah, saya ambil dari pembacaan teks ini, judulnya adalah siapa yang akan memberi kita makan daging. Saya perhatikan di ayat keempat. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tuntun kami dalam kebenaran-Mu supaya kami bisa mendapatkan pengajaran malam hari ini untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah pembebasan umat Israel dari Mesir adalah pembebasan suatu bangsa ya yang spektakuler dalam sejarah umat manusia. Itu harus kita catat, saudara-saudara. Nah, kalau bukan Tuhan Allah yang memberikan kuasa kepada Musa, maka tidak mungkin ya Firaun akan melepaskan umat Israel, di mana Musa berkata, Tuhanku ya, Tuhan kami meminta kamu melepaskan umatnya. Let my people go. Nah, gitu ya. Tentu Firaun tidak ngerti, Tuhanmu siapa? Allahmu siapa? Suruh saya membebaskan umat Israel? Ya, tidak mungkin kan? Tapi saudara-saudara, inilah Tuhan Allah kita, Allah yang maha berdaulat. Nah, dia ingin menunjukkan kuasanya kepada Firaun bahwa siapakah Tuhan Allahnya umat Israel. Maka diberi 10 tulah. Nah, 10 tulah itu ada tanda-tanda ajaib kepada Raja Firaun. Ya, dari satu, wah dia bisa melihat kuasa yang luar biasa, tapi dia juga magician, ya juga bisa melakukan yang pertama juga, dan kedua sampai yang ketiga udah tidak bisa lagi ya. Ya mereka sudah give up. Wah, kami nggak bisa lagi buat mujizat atau tulah yang dibuat oleh Musa. Ya sampai yang ke-9, saudara tahu, Firaun tidak akan melepaskan umat Israel pergi. Ya, tapi tulah yang ke-10 atau tanda ajaib itu adalah malam Paskah, Passover. Disitulah Tuhan membunuh anak sulung di Mesir dan juga anak sulung binatang. Nah, atas kematian anak sulung itulah, saudara-saudara, akhirnya Raja Firaun dan orang-orang Mesir meminta umat Israel segera meninggalkan tanah Mesir. Wah, mereka harus segera meninggalkan Mesir menuju Gunung Sinai. Tentu, dan selanjutnya menuju tanah perjanjian yang telah Allah janjikan kepada Bapak Abraham untuk anak cucunya. Saudara-saudara, pembebasan umat Israel itu adalah satu gambaran ya, pembebasan daripada perhambaan dari kuasa dosa, ya manusia yang dibelenggu oleh kuasa dosa. Nah, saudara-saudara, mereka sedang menuju ke Gunung Sinai dan juga selanjutnya menuju ke tanah perjanjian. Tentu banyak halangan, banyak tantangan yang harus dihadapi. Pertama yang hadapi itu adalah Laut Merah. Nah, sekarang Laut Merah lagi lagi konflik ya. Sudah itu Laut Merah itu. Nah, di mana Yaman lagi perang dengan Amerika dan juga sekutunya yang situ ya. Itu namanya Laut Merah di situ ya. Nah, memang Laut Merah ini memang dicatat di dalam Alkitab di mana umat Israel, ya, itulah halangan pertama. Mereka pikir sudah jalan buntu ya, nggak bisa lagi nyebrang karena Firaun mengejar mereka kan begitu. Tapi memang ajaib,
Tuhan mengatakan kepada Musa, yuk angkat aja tuh tongkatnya. Maka Laut Merah itu akan terbelah. Oh ya, mereka berjalan di uh, jalan yang kering ya, oke, sampai ke seberang, saudara-saudara. Nah, ini cerita yang sangat indah ya, yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, di dalam menuju tanah Kanaan itu yang Tuhan janjikan, yang penuh dengan susu dan madu. Nah, ini adalah satu kiasan aja. Tentu tanah air yang Tuhan berikan kepada mereka, tanah yang baik, gitu, tanah yang subur, kan begitu ya. Ya, bisa dikelola dengan baik dan mereka bisa menikmatinya nanti kalau mereka sudah tiba di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka menuju sana, mereka harus singgah atau singgah di Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum dan juga hukum-hukum yang lain. Nah, sekarang kita kan mengatakan kenapa Tuhan Allah harus memberikan 10 hukum dan juga hukum-hukum yang lain, ada hukum seremonial, atau hukum sipil, hukum sesama manusia dan sebagainya. Oh ya, perlu, saudara-saudara. Nah, kenapa? Karena umat Israel ya sudah tinggal di Mesir itu sudah berapa keturunan itu? 400 tahun ya. Begitu lama, saudara ya. Mereka hidup di dalam apa nama itu perbudakan, kan begitu ya. Mereka di sana tidak ada namanya undang-undang bagi mereka harus ikut yang mana, gitu. Mereka hanya ingat mereka umat pilihan, mereka harus disunat karena mereka adalah ya keturunan dari Abraham. Ya mereka hanya mengandalkan ya namanya apa? Kalau kita lihat di dalam uh, dispensasi garis dispensasi itu kan sebelum hukum Taurat turun kan mereka harus memakai hati nurani kan sebagai standar hukum. Karena hati nurani ini akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang beretika, mana yang berbudi luhur, mana yang bermoral, yang tidak bermoral itu kan hati nurani itu ya, yang akan menjadi standar mereka. Nah, sekarang mereka harus menerima hukum gitu. Kenapa? Karena selama 400 tahun ya mereka di Mesir, kan begitu? Ya mereka seperti umat yang tidak ada hukum, hanya mengandalkan hati nurani, kan gitu, bisa salah-salah juga, kan begitu. Ya, supaya mereka juga diberi hukum supaya menjadi umat pilihan Tuhan yang tahu aturan, harus tahu hukum dengan baik, dan sehingga memiliki moral yang baik, moral yang tinggi sebagai umat Tuhan. Maka mereka harus punya hukum, saudara. Ya, nah mereka harus terima itu, maka mereka terimalah di Gunung Sinai sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, perjalanan mereka tidak gampang, saudara-saudara ya. Ini adalah istilah kalau saya bilang itu mission impossible. Bayangkan, saudara, Musa sendiri loh yang memimpin mereka, ya, memimpin bangsa yang tegar tengkuk, komplain sepanjang jalan. Ya betul, Bang. Kenapa? Karena melewati jalan yang terjal, jalan yang nggak baik, padang gurun, lewat lembah, naik gunung dan sebagainya. Anda bisa bayangkan, saudara, kurang lebih menurut para pakar itu ya bisa 2 juta jiwa. Ada yang bawa baby mungkin, ada yang bawa umur yang masih balita, ya kan, dan sebagainya. Wah, itu tidak mudah membawa umat keluar dari Mesir kalau bukan Tuhan Allah yang memimpin, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan kan, bahwa Tuhan Allah menyertai mereka kan, ya, dengan tiang awan dan tiang api, ya, menyertai umat Israel. Dan umat juga komplain, ya, tidak ada air dan sebagainya. Tuhan kasih air,
ya kan, keluar dari the rock atau dari gunung batu bisa keluar air, itu kan ajaib luar biasa. Nah, tidak ada makanan, gandum dan sebagainya kan seperti di Mesir. Tuhan memberikan apa? Mana yang turun dari surga atau dari langit, kan begitu, untuk mereka makan. Oh, itu makanan yang ajaib sebenarnya ya. Ya, yang pernah dimakan oleh umat manusia di bumi ini hanya orang Israel. Mana? Apa itu mana? Kan begitu. Sampai hari ini orang tidak bisa membayangkan itu bagaimana bentuknya. Ya, hanya kalau kita lihat, saudara-saudara ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran, ya, pasal 16 ayat 31, 35 atau Ulangan pasal 83, yaitu disebut di terjemahan Indonesia punya itu ketumbar katanya. Kalau saudara baca itu ayat 5 dan 6 tadi ya. Ya, ayat yang ketujuh, ya di sini dikatakan begini. Ada 6 juga di situ mengatakan, sekarang kita harus kita kurus kering ya, nggak makan yang seperti di Mesir. Tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar ya. Saya tidak coba cari, ini sulit untuk menerjemahkan mana itu ya ke satu bentuk apa itu. Indonesia disebut seperti ketumbar, kelihatannya seperti damar berdolah. Wah, saya nggak ngerti itu apa itu. Tapi kalau di bahasa Inggris, coba saudara perhatikan ya, di bahasa Inggrisnya coriander seed, saya juga tidak begitu uh, tahu jelas apa itu sebenarnya itu. Color as the color of Palladium. Waduh, ini memang agak sulit. Tetapi kalau kita lihat di Keluaran 16:16, coba kita lihat, baru kita akan lebih paham itu. Bisa digambarkan makanan apa itu. Keluaran 16 ayat 16. Nah, begini ya. Beginilah perintah Tuhan. Pengutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing, kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomber menurut jumlah jiwa, ya kan? Nah, ini dikatakan dikumpul itu. Nah, ada lagi yang di Ulangan gimana ini? Ada sebut 16:16. Kalau yang di bahasa Inggris lebih jelas katanya ya. Kalau saudara perhatikan ya, coba yang di bahasa King James punya itu, Keluaran 16:16, coba ada istilahnya, dia terjemahan wafer. Coba ya, di mana itu? Ada nggak? Oh, bukan ini. Berarti dia ada di mana ini? Keluaran 16:31, coba lihat. Keluaran pasal ayat 31 ya. Oke, ini ke 31 baru kita ketemu ini ya. Nah, di sini mengatakan itu kalau terjemah Indonesia itu warnanya putih seperti ketumbar, dia pakai tumbal lagi, rasanya kue madu. Nah, kalau yang bahasa Inggris tuh ya, taste was like wafer, wafer made with honey. Wafer itu kalau saudara pergi makan ke siap saji McD atau di apa satu lagi yang restoran itu ada namanya uh, wafer ya. Yang wafer yang disiram dengan madu atau sirup manis, itu wafer. Waduh, enak sekali. Dan juga ada wafer kering ya, yang isi di dalamnya juga manis gitu lah. Nah, jadi kira-kira begitu. Dia mungkin bulat ya, isinya dalamnya ada madu. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kuenya rasa dibikin dari madu begitu loh. Nah, jadi mana itu memang sulit untuk kita bayangkan bentuknya apa, bagaimana ya. Tapi warnanya putih gitu saudara. Nah, tapi saya yakin saudara ya, ini mana ini adalah satu makanan yang paling higienis, yang paling sehat, yang pernah dimakan oleh umat Israel. Makanya mereka itu sehat-sehat. Saudara, di padang gurun tuh makan mana itu. Wah, itu ya kan? Memang sehat mereka. Tanpa makan daging apapun, buah-buahan apapun, mereka makan itu, mereka tuh bisa hidup dengan sehat. Apa? Karena mana? Karena mana itu adalah gambaran roti surga sebenarnya, ya, satu gambaran roti surga.
Di mana Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 16 kan ya, nenek moyangmu sudah makan mana katanya, tetapi mereka telah mati. Nah, Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Nah, itu hanya gambaran ya. Yesus sudah roti turun, kan? Kalau makan roti, makan percaya Yesus, maka kita akan hidup selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah perhatikan ini, umat Israel ini dalam sepanjang perjalanan ini komplain terus ya. Wah, pusing juga Musa ya. Wah, Musa sampai, aduh Tuhan saya sendiri yang membeban beratkan kepada saya tuh. Musa pusing tuh, saudara. Betul, dia juga agak sedikit mengeluh kepada Tuhan ya, kepada bangsa yang komplain terus. Nah, kali ini mereka berada di Gunung Sinai sudah hampir modal tahun tidak makan daging dan makanan-makanan yang seperti yang ada di Mesir. Nah, saudara bisa baca di ayat yang ke-56, coba baca. Saudara kembali ke bilangan 11 lagi. Ya, saudara bisa perhatikan apa yang terjadi dengan umat Israel ya di ayat yang keempat ya. Mari kita baca dah. Nah, di antara orang-orang umat Israel ada orang-orang bajingan katanya. Wah, ini terjemahan yang mungkin orang-orang bajingan yang memang keras kepala itu yang suka membantah-bantah ya. Kemasukan nafsu rakus. Wah, ini ya. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Wah, saudara-saudara, ini sudah 2 tahun nggak makan daging. Nah, kalau saudara-saudara kita 3 hari aja kalau sudah tidak makan ayam, makan daging ayam, makan beef steak, makan ikan dan sebagainya, waduh kita rasanya apa gitu ya, gitu nggak? Wah ini sudah hampir 2 tahun ini nggak makan daging dan yang lain. Nah kemudian mereka sebut itu di ayat yang kelima. Ayat kelima sahabat saya. Kita teringat katanya. Nah ini provokasi yang bajingan-bajingan itu. Nah, teringat kepada apa? Ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Ya memang di Sungai Nil tuh banyak ikan, tinggal mancing, nggak usah beli. Yang mana? Nah, karena di tepi pantainya sungai itu bisa tanam mentimun, kemudian bisa tanam semangka, bisa taman bawang prei. Bawang prei itu bawang daun besar, bawang merah. Nah, yang kita makan sehari dan bawang putih. Kira-kira ada berapa macam di sini? Kurang lebih ada 6 ya makanan yang disebut di dalam ayat ini. Nah, saudara tahu ini makanan yang dicari oleh orang dunia. 6 macam mewakili semua makanan. Ini makanan-makanan yang memang tiap hari dibutuhkan sehari di dapur ya. Kan ikan sama daging. Nah, itu ada satu hal. Ikan dan daging itu jadi satu, ya kan? Nah, kemudian ada lagi kan nggak apa makanan mentimun atau sayur dah. Semangka itu buah, bawang itu untuk sayur, bawang merah juga sayur untuk bumbu sayur dan bawang putih untuk bawang sayur. Nah, ini yang mereka rindukan, ingin makan. Kenapa? Karena di padang gurun tuh itu semua itu nggak ada bisa ditanam yang ini dan tidak ada ikan di padang gurun kan jelas. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus ya. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran uh, yang dicari oleh manusia. Manusia ingin mencari kenikmatan makanan, yang begitu. Ya, apa yang mereka inginkan, yang mereka tuntut itu, terutama mengatakan siapa yang akan memberi kita makan daging. Nah, daging itu makanan yang paling dicari kan begitu ya. Ya, mereka seolah-olah siapa yang kasih kita makan? Mana Tuhan mau kasih kita makan kan begitu dan sebagainya. Saudara tahu nggak? Permintaan mereka ini sebenarnya jahat. Di ayat yang ke-10 kata Musa, ayat yang 10. Coba saudara baca. Ya, ketika Musa mendengar bangsa itu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa.
Nah ini karena ada orang yang provokasi itu, bajingan-bajingan itu kalau terjemahan TB itu. Oh provokasi, ayo kita tuntut Musa, ayo. Mana? Siapa yang kasih kita makan yang gitu ya? Saudara-saudara, ini jahat. Saudara tahu, ini adalah yang dicari-cari manusia ya. Ya cari-cari manusia. Ini ada 6 macam ini adalah makanan yang dari dunia punya. Yang dicari oleh nafsu rakus. Kalau Alkitab mengatakan nafsu rakus manusia. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita kembali ya. Apa yang dicari manusia itu ya? Makan dan minum. Dan bersenang-senang. Dan apa nama itu, makan dan minum, bersenang-senang, berpesta pora. Itu yang dicari manusia. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat 38, kan di situ mengatakan manusia ini akhir zaman ya makan dan minum, ya, berpesta pora. Itu yang dicari oleh manusia. Tetapi mereka tidak tahu dunia ini akan berakhir. Ya, dunia ini akan berakhir. Dan seperti zaman Nuh, mereka makan dan minum, kawin dan mengawin dan macam-macam. Air bah datang, mereka binasa. Saudara-saudara, itu yang dicari oleh manusia. 1 Korintus 15:32. Paulus mengatakan ini ada orang-orang yang memiliki filsafat of Epicureans. Marilah kita makan dan minum. Besok kita mati. Saudara baca itu. Ini adalah filsafat orang Romawi. Paulus melihat orang-orang Efesus ini, waduh, doyan makan. Saudara, wah itu yang dicari mereka. Hedonisme, mencari kenikmatan dari makanan. Ya, ya biasalah saudara, kalau orang sudah kantongnya tebal, kantongnya banyak uang, yang dicari itu makanan mana yang paling enak. Di mana? Di Jakarta mana yang paling enak? Sekali makan cek tiao no tiao enggak apa-apa karena kantong tebal kan yang dicari manusia. Nah, ini makanan yang keenam yang dicatat di Alkitab itu yang mereka rindukan, itu adalah makanan dunia yang membinasakan sebenarnya. Adalah nafsu rakus yang membinasakan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat saudara-saudara di dalam ayat yang keempat itu, ya ayat keempat itu saudara, ya saudara perhatikan ayat keempat itu nomor 4 kita bilang, ya di yang bilangan 11 itu keempat itu ya, itu kan mereka nangis kan, siapakah yang akan memberi kami makan, itu nomor 4. Saudara tahu, orang yang rakus mengikuti hawa nafsu, itulah akan mendatangkan kebinasaan. 4, kalau bahasa Mandarin 4 itu si, mati. Kok bisa nomor 4 itu ya? 4. Saudara tahu, waktu mereka makan daging, itulah mereka nanti. Nah, jadi saudara kalau kita lihat, ini angka 4 itu ya. Ya, mari kita lihat lagi yang ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan di ayat 13 ya? Oke. Nah, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Nomor 13. Ayat 13 nomor 13. Ini apakah koinsiden ataukah kebetulan? Saudara-saudara, minta daging. Nomor 4. Ayat 13. Nomor 13. Angka yang kurang bagus. Nah, unlucky number. Ya kan bahasa Inggris. Not hoki ya, bukan hoki punya. Unlucky number. Saudara tahu, permintaan mereka, tuntutan mereka itu Tuhan kabulkan. Saudara tahu? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-31. Nah, coba saudara perhatikan ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuri dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari, sepanjang malam,
Dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kenapa 10 homer itu ya? Itu 10 homer itu angka 10 kalau Pak siapa itu Dr. Lukman mengatakan ya. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekelilingnya tempat perkemahan. Nah, apa yang terjadi saudara? Ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, mereka makan. Sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan apa? Suatu tulah yang sangat besar. Apa itu tulah? Saudara perhatikan bahasa Inggris. Ya kan? Plunge. Sampah. Ya. Pandemi. Wow. Kenapa? Karena sudah 2 tahun lebih kan nggak makan daging kan. Wah, dapat daging mereka makannya lahapnya luar biasa. Itulah namanya uh, bernafsu rakus. Terjemahan TB ya pakai bernafsu rakus. Saudara, nomor 4 mati. Nomor 13 mereka tidak beruntung. Sial, kan bahasa sehari-hari. Apakah itu konsiden ya? Nah, ini boleh kita renungkan, kita pikirkan saudara-saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran apa yang kita bisa petik? Nah, ini dia. Yang kita bisa petik pelajaran dari sini, saudara. Ya, apa yang dicatat di dalam Alkitab, saudara-saudara? Ya, 1 Korintus pasal 10. Paulus mencatat semua itu tentang umat Israel itu sebagai contoh ditulis untuk peringatan bagi kita dan pada mereka yang akan berakhir dunia ini yang akan datang. Nah, supaya ingatkan mereka, you makan dan minum, senang-senang berfoto pesta pora. Dunia ini akan berakhir seperti zamannya Nuh, ya. You makan dan minum. Nah, itu makan dan minum itu adalah simbolis daripada orang mencari makan nafsu, memuaskan nafsu dagingnya. Itu membawa kecelakaan, kebahayaan bagi dirinya sendiri, saudara. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Memperingati dunia ini, yes, dan juga memperingati kita orang percaya supaya kita ini jangan mengikuti teladan umat Israel. Tetapi kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kan begitu. Sebab kerajaan Allah bukan makan dan minum, tapi masalah kebenaran. Ya, masalah kebenaran dan juga damai sejahtera, peace and sukacita, joy di dalam Roh Kudus. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Kalau saudara tahu, Tuhan kan sudah mengatakan ya, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Mereka nggak sabar. Tuhan sudah memberikan mana. Tuhan sudah memberikan air. Kenapa? Karena air yang mereka minum itu adalah air dari batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya kan? Mana? Nah, itu adalah makanan spiritual foods. Spiritual foods. Air yang diberikan adalah spiritual drink, water. Dan air itu yang keluar dari roh itu adalah Yesus Kristus yang menyertai mereka. Mereka masih belum mengerti, paham bahwa Tuhan Allah menyertai mereka. Tuhan Allah memimpin Musa, ya kan, berada di tengah-tengah umatnya, tetapi justru mereka komplain, mereka ingin memuaskan nafsu dagingnya. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan menjanjikan ada 7 makanan yang sehat yang dijanjikan di tanah perjanjian itu. Ulangan 88. Saudara baca di 88 yang Tuhan berikan kepada mereka ya. Nah,
Setelah mereka sudah mau masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Joshua, nah karena Musa sudah meninggal ya. Setelah masuk ke tanah perjanjian itu, mana itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Dan Tuhan sudah berjanji akan kasih mereka makanan di sana. Ulangan 88 itu ada 7 makanan. Sudah perhatikan, di negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ada 7. Ini mewakili semua makanan. Ini adalah makanan-makanan buah yang paling sehat bagi umat manusia. Yang Tuhan akan berikan kepada umat Israel. Saudara, ini mengingatkan kita kembali ya. Makanan Adam dan Hawa di Taman Eden itu apa? Bukan daging. Tapi buah pohon-pohon yang ada di taman. Kecuali pohon pengetahuan jahat dan baik. Tidak boleh dimakan. Nah, ini dia. Ya kan, ada 7. Yang tadi kita lihat di Mesir ada 6. Itu makanan duniawi yang akan membinasakan. Tapi yang ini adalah satu gambaran. Adalah makanan yang paling sehat bagi jiwa dan rohani kita. Yang Tuhan janjikan kepada umat Israel. Ya, Tuhan akan memberikan kita juga memberi kita janji kepada seorang percaya ya bahwa satu hari nanti kita akan berada bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya, ya, kerajaan 1000 tahun. Ya, kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, di sana kita akan menikmati semua apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, kiranya melalui kisah orang Israel ini boleh mengingatkan kita kembali supaya kita di dalam dunia pada saat ini kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.